Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sumiati Putri Natalia, salah satu peserta PKDP PTP UIN Saisu Purwokerto, Angkatan 3 tahun 2023. Hari ini saya akan memaparkan tugas saya tentang video pembelajaran dengan mengangkat salah satu topik dalam mata kuliah yang saya ampu, yaitu ragam bahasa di bawah bimbingan Profesor Dr. Haji Muhammad Rokik MAG. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang ragam bahasa Indonesia dengan tujuan bahwa setelah mengikuti pertemuan ini mahasiswa mampu menguraikan ragam bahasa Indonesia. Nah, ragam bahasa itu adalah variasi pemakaian bahasa yang timbul sebagai akibat adanya sarana atau cara, situasi, bidang pemakaian, dan daerah asal penutur yang berbeda-beda. Adapun faktor penyebab timbulnya keberagaman bahasa, yang pertama faktor budaya dan letak geografis, yang kedua faktor ilmu pengetahuan, yang ketiga faktor sejarah. Nah, selanjutnya, ragam bahasa ini dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan medianya, ragam bahasa terbagi atas dua, yaitu ragam tulisan dan ragam lisan. Untuk lebih memahami perbedaan ragam tulis dan ragam lisan, mari kita lihat ciri-cirinya. Untuk ragam tulis, yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau lawan bicara. Yang kedua, tidak tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu. Yang keenam, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh, mimik wajah, serta intonasi. Nah, sedangkan ciri ragam lisan, yang pertama memerlukan orang kedua atau lawan bicara, yang kedua tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu, yang ketiga tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh, yang keempat berlangsung cepat, yang kelima sering dapat berlangsung tanpa alat bantu, yang keenam kesalahan dapat langsung dikoreksi, yang ketujuh dapat dibantu dengan gerak tubuh, mimik wajah, serta intonasi. Ragam bahasa juga dibagi berdasarkan cara pandang penutur, terdiri dari atas 4. Yang pertama, dialek, yaitu ciri berbahasa sekelompok orang. Yang kedua, ragam terpelajar, yaitu yang tadi ada penyebabnya, yaitu faktor ilmu pengetahuan. Kemudian ada ragam resmi, dan yang digunakan di situasi-situasi resmi dapat dilihat dengan tingkat kebakuan bahasa yang tinggi. Sedangkan yang keempat, ragam tidak resmi, digunakan dalam situasi-situasi yang tidak resmi. Nah, yang terakhir dibagi berdasarkan topik pembicaraan. Ya, jadi ini dibagi atas topik-topik yang dibicarakan. Yang pertama ragam ilmiah, yang kedua ragam sastra, yang ketiga ragam kedokteran, yang keempat ragam bisnis, yang kelima ragam agama, dan ragam-ragam lain berdasarkan apa yang sedang dibicarakan. Tetapi untuk pembahasan selanjutnya kita bahas tentang ragam ilmiah. Ya, selanjutnya kita lihat ciri-ciri ragam ilmiah. Yang pertama, harus menggunakan bahasa Indonesia baku atau resmi. Yang kedua, menggunakan kalimat yang efektif. Yang ketiga, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda atau ambigu. Yang keempat, menggunakan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari kata dan istilah yang bermakna kias. Yang kelima, menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. Yang keenam, adanya keselarasan dan keruntutan antar proposisi dan antar alinea. Demikianlah pemaparan tentang ragam bahasa. Atas perhatian
Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih.